Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat People, perkenalkan nama saya Nur Madri Haji Payo dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Biologi. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal salah satu divisi tumbuhan, yaitu Birophyta atau yang biasa dikenal dengan tumbuhan lumut. Nah, simak video selanjutnya. Kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu 3.1 mendeskripsikan ciri-ciri divisi dalam dunia tumbuhan dan peranannya bagi kelangsungan hidup di bumi. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan klasifikasi tumbuhan lumut, yang kedua menjelaskan peranan tumbuhan lumut, yang ketiga menjelaskan ciri-ciri tumbuhan lumut. Dan tumbuhan lumut. Lumut dalam bahasa Yunani yaitu Birophyta, yang merupakan sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat. Umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil. Lumut tersebar hampir di seluruh belahan dunia, terkecuali di dalam laut. Lumut mempunyai sel-sel plastik yang dapat menghasilkan klorofil A dan B, sehingga dapat membuat makanan sendiri dan bersifat autotrof. Lumut termasuk ke dalam kingdom Plantae yang meliputi semua organisme yang multiseluler dan telah berdiferensiasi eukariotik dengan dinding sel berselulosa. Terdapat beberapa struktur pada tumbuhan lumut, diantaranya yaitu 1. Kolumera, 2. Seta, 3. Apofisis, dan yang keempat Vaginula, dan yang kelima Calyptra. Siklus hidup tumbuhan lumut atau Birophyta. Siklus hidup tumbuhan lumut ini bersifat metagenesis karena bergantian antara reproduksi seksual dan aseksual. Awalnya saprofit menghasilkan spora yang menjadi protonema. Dari protonema inilah gametofit terbentuk. Generasi gametofit ini punya satu sel kromosom yang disebut dengan haploid, dan gametofit ini menghasilkan gametagonium atau organ reproduksi yang disebut dengan antheridium pada jantan dan archegonium pada betina. Klasifikasi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut terbagi ke dalam 3 jenis kelas, yaitu yang salah satunya lumut daun, yang kedua lumut hati, dan yang ketiga lumut tanduk. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa lumut daun adalah jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Pada umumnya, satu individu lumut daun menghasilkan jenis gamet yang berbeda, sehingga dapat dibedakan mana individu jantan dan mana individu betina. Lumut daun lebih mudah dikenal karena sering dijumpai di tempat yang agak terbuka. Ciri-ciri lumut daun. Yang pertama yaitu talus gametofit, tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. Yang kedua, talus gametofit mempunyai bentuk simetrial radial. Yang ketiga, gametofit tumbuh tegak atau merayap. Yang keempat, berkembang dari protonema. Yang kelima, mempunyai daun, batang, dan rizoid multiseluler. Lumut hati. Lumut hati ini mempunyai bentuk tubuh seperti lembaran banyak lekukan dan mempunyai bentuk hati. Oleh karena bentukannya ini, lumut hati ini pernah dianggap bisa membantu menangani penyakit hati. Berikut ini ciri-ciri lumut hati. Yang pertama yaitu talus gametofitnya tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang, sementara akarnya berupa rizoid. Yang kedua, talus gametofitnya mempunyai bentuk pipi dorsiventral. Yang ketiga, pada permukaan dorsal gametofit dibentuk archegonium dan antheridium yang terbentuk seperti payung. Yang keempat, talus saprofitnya mempunyai ukuran sangat kecil sehingga nyaris tidak tampak. Lumut tanduk. Lumut tanduk mempunyai bentuk saprofit yang panjang dan runcing yang dapat tumbuh setinggi 5 cm. Saprofit lumut tanduk ini hanya terdiri dari sporangium dan tidak memiliki seta. Ciri-ciri lumut tanduk. Yang pertama, akarnya masih berupa rizoid. Talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. Yang kedua, talus gametofit mempunyai bentuk pipi dorsiventral. Yang ketiga, terciptanya gametagonium atau archegonium dan antheridium di permukaan dorsal talus gametofit. Peranan tumbuhan lumut. Beberapa spesies tumbuhan lumut mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, di antaranya yang pertama yaitu menahan erosi tanah,
yang kedua mengurangi bahaya banjir, yang ketiga meningkatkan sumber air, yang keempat sebagai obat antiseptik, dan yang kelima sebagai obat hepatitis, dan yang keenam sebagai obat penyakit jantung. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.